Kita badhe nderek Yesus, kita badhe nderek Yesus, ngantos telasing mangsa. Nadyan to kita sisa dateng donya, kita badhe nderek Yesus, ngantos telasing mangsa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, berkat dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap harinya. Pada pagi hari ini, kami mau belajar tentang firman-Mu. Bukalah hati kami, supaya kami mengerti serta mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami lebih lagi di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum firman pada pagi hari ini kita ambilkan dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Beginilah firman-Nya. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kami. Demikianlah firman Tuhan yang kita ambilkan dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Renungan pada pagi hari ini kita beri judul kekecewaan dan pengampunan. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam renungan kita ini kita mengambil sebuah contoh dari kisah Saul dan Daud. Mereka merupakan dua tokoh dalam Alkitab yang sama-sama berasal dari keturunan bangsa pilihan Allah, yaitu Daud berasal dari suku Yehuda, sementara Saul berasal dari suku Benyamin. Terjadilah perselisihan di antara mereka ketika Saul mulai tidak taat pada perintah Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Saul mulai merasa kecewa. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang 23b dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kekecewaan Saul terus disimpan di dalam hati. Ditambah lagi dalam 1 Samuel 15 ayat yang 27. Ketika Samuel akan pergi, Saul menahan jubah Samuel, dan jubah itu terkoyak. Samuel lalu memberitahu Saul kalau jabatannya sebagai raja akan terkoyak dan diberikan kepada orang lain. Kekecewaan Saul semakin menjadi tidak hanya pada Samuel, mereka pada Daud juga, yang sangat dielu-elu oleh bangsa ini. Pada saat itu Saul masih menjadi raja. Kekecewaan Saul semakin jauh dari Tuhan. Dengan sangat mudah ia dikuasai oleh iblis. Saul tidak pernah merasakan kedamaian lagi. Yang ada hanya sebuah ketakutan dan ketakutan di setiap harinya. Bahkan ia ingin membunuh Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Berbeda dengan Daud, saat itu memilih untuk menyimpan rasa kecewa, kebencian pada Saul. Padahal kita tahu, Daud sudah melakukan banyak hal dalam kerajaan Saul. Tetapi balasan Saul adalah ingin membunuhnya. Daud mau mengampuni dan melupakan semua perlakuan buruk Saul. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan pengampunan. Karena apa? Karena Daud takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? 1. Jangan simpan kebencian, kekecewaan, ataupun kepahitan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31. Ketika kita menyimpan sebuah kekecewaan, kebencian, kepahitan, apapun yang kita lakukan atau kita kerjakan tidak akan bertumbuh ataupun berbuah. Jadi adanya hanya kepahitan dalam hati kita, menggerogoti jiwa atau pikiran kita, membuat roh kita menolak untuk didamaikan. Kita bisa bertanya, siapa yang tidak pernah merasakan sakit hati? Setiap orang pernah merasakan kekecewaan, entah dalam hal besar ataupun kecil. Tapi dari renungan hari ini, kita bisa memilih untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah kekecewaan dan kepahitan. Yang kedua, pilihlah yang baik dan pengampunan pada sesama. Yang tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Ketika kita memilih seperti Saul, tentu kita sudah tahu konsekuensinya. Saul seperti melakukan hal-hal yang jahat. Saul sampai akhirnya dikejar-kejar musuh, akhirnya mati. Dan ketika kita memilih mengambil sikap seperti Daud, berkat dan penyertaan Tuhan selalu mengikuti kita. Kita sama-sama tahu kalau akhirnya Daud menjadi raja atas bangsa Yahudi, bahkan atas seluruh Israel. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar untuk jujur pada Tuhan dan diri kita sendiri. Kita masih menyembunyikan kebencian, kekecewaan, ataupun kepahitan. Kita segera menyelesaikan, akui di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan untuk membantu kita. Sikap kita adalah harus mengampuni, sebagaimana Kristus Yesus sudah mengampuni kita. Sama halnya ketika kita mengambil sikap untuk mengampuni, memang tidak mudah dan mungkin butuh waktu yang lama. Di awal akan terasa sulit dan sakit, seakan-akan kita tidak berdaya. Tapi dari sana kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia akan menyertai kita, seperti dalam Alkitab mengatakan, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Sebelum kita tutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Untuk setiap kami yang saat ini mungkin masih menyimpan kekecewaan atau kepahitan, kami sama-sama mau mengakui di hadapan-Mu dan minta penyertaan-Mu untuk memampukan kami melewati setiap masa di mana kami mau mengampuni mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan selalu mengingatkan kami
untuk tetap setia sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.